Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Prodi Ekonomi Islam. Di video kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi di mata kuliah Tafsir Muamalah dengan dosen pengampu Andi Zulfikar Darussalam, MSI MHum AWP. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 2 anggota. Saya pribadi atas nama Andi Fira Yulianti Amir dengan NIM 901111052. Kemudian Adi Iftimal Mulyadi dengan NIM 901111064. Kami akan membahas tentang ayat Al-Quran, prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Baiklah, simak video dari kami. Baik, saya akan membacakan materi tentang bisnis dalam Al-Quran. Bisnis dalam Al-Quran dijelaskan melalui kata tijarah yang mencakup 2 makna, yaitu pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah, dan yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terangkum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan Quran surah An-Nisa ayat 29. Pada surat Al-Baqarah disebutkan tentang etika dan tata cara jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Dalam ekonomi Islam diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara kedua pihak, dan motif dari suatu perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena dalam surah An-Nur disebutkan bahwa seseorang ketika sedang bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan sholat dan membayar zakat. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan ayat yang membangun prinsip hukum ekonomi dan bisnis. Yang pertama itu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 148, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatun huwa mawalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, pada Quran surah Al-Baqarah ayat 148, pada kalimat fastabiqul khairat merupakan kata kunci yang membangun dasar hukum ekonomi dan bisnis, yang memiliki makna perintah untuk saling berkompetisi, yang pastinya berkompetisi secara sehat demi memotivasi mencapai kesejahteraan hidup secara sportif dan baik. Kalimat fastabiqul khairat ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian, karena kalimat ini juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kalimat ini memberikan sebuah pemahaman tentang prinsip keimanan dalam diri seorang muslim, seperti bersegera, berlomba, serta berusaha menjadi yang terdepan dalam melaksanakan ketaatan dan meraih ridha Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pun mendorong umatnya untuk selalu berlomba dalam kebaikan. Selain berbuat kebaikan, bermanfaat bagi lingkungan sekitar juga merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Dan hal baik yang manusia perbuat akan kembali kepada dirinya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 29, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, kata kunci yang membangun dasar hukum ekonomi dan bisnis terdapat pada kalimat tijaratan antaradin, yang memiliki makna perdagangan yang saling suka sama suka, rela sama rela, sesuai yang telah diatur hukum Allah. Ayat tersebut menjelaskan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengonsumsi harta dengan cara yang batil.
Dalam konteks ayat ini, sesuatu dikatakan batil jika dalam kegiatan jual beli tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Contoh misalkan dalam transaksi tersebut terdapat unsur riba, gharar maupun maisir. Imam Nasafi dalam karyanya Tafsir An-Nasafi menjelaskan maksud dari larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syariat, seperti pencurian, perampasan, dan segala bentuk akad yang mendatangkan riba. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terdapat cara untuk mendapatkan harta yang benar, yaitu melalui perdagangan atau tijarah. Perdagangan yang dimaksud di sini bukan sekadar jual beli tanpa memperdulikan kondisi si pembeli maupun si penjual. Lebih dari itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka atau antara ding minkum. Kata antara ding minkum ini merupakan kata sifat dari tijarah, sehingga kalimat ini menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktivitas perdagangan, semisal jual beli, sewa menyewa, kerjasama, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Quran Surah An-Nahl ayat 91, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ufu bi'ahdillahi iza ahadtum wa la tankhudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilan innallaha ya'lamu ma taf'alun. Yang artinya, dan tepatilah perjanjianmu dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Pada kalimat al-aimana yang merupakan dasar prinsip hukum bisnis bermakna sumpah dan janji. Dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa maksud dari kalimat tersebut yaitu dan tepatilah perjanjian dengan Allah dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah yang lain. Apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah itu sesudah meneguhkannya. Artinya, sesudah sumpah-sumpah itu kalian teguhkan, sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian untuk memenuhinya, karena kalian telah bersumpah memakai namanya. Ayat ini merupakan ancaman bagi mereka yang membatalkan sumpahnya. Kemudian yang keempat, yaitu pada Quran Surah Al-A'raf ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Pada kalimat ma'aisyah memiliki makna sesuatu yang berguna dan menghasilkan penghidupan. Pada ayat ini, Allah menegaskan sebagian dari sekian banyak karunia yang telah dianugerahkan kepada hambanya, yaitu bahwa Dia telah menyediakan bumi ini untuk manusia tinggal berdiam di atasnya, bebas berusaha dalam batas-batas yang telah digariskan, diberi perlengkapan kehidupan, kemudian disempurnakannya dengan bermacam-macam perlengkapan lain agar mereka dapat hidup di bumi dengan senang dan tenang, seperti tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam macamnya, binatang-binatang yang baik yang boleh dimakan maupun yang tidak, air tawar yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian dan keperluan lainnya, minuman dan makanan yang bermacam rasa dan aroma untuk memenuhi selera masing-masing. Bahkan, semua yang ada di bumi ini adalah diperuntukkan bagi manusia. Kemudian yang kelima, pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Pada kalimat wa ta'awanu merupakan dasar hukum pada prinsip ekonomi dan bisnis yang memiliki makna saling menolong dan membantu. Artinya, pada ayat ini membangun prinsip saling menolong dan mendukung demi pengabdian kepada Allah dan meningkatkan martabat kehidupan.
Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 juga menegaskan bahwa sikap saling tolong-menolong merupakan fondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena tolong-menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain, yakni saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan yang nyata. Kemudian yang terakhir pada Quran surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wanfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaydikum ila tahlukat wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kata yang merupakan dasar hukum, prinsip ekonomi dan bisnis terdapat pada kata pertama, yaitu wa'anfiqu fi sabilillah, yang bermakna anjuran membelanjakan sesuai hukum Allah. Terdapat 4 pesan penting yang disampaikan di dalam ayat ini, yaitu yang pertama, perintah untuk memberi dalam bentuk infak. Infakkanlah atau belanjakanlah, serahkan atau berikanlah sebahagian dari harta benda yang engkau miliki di jalan Allah. Kata jalan Allah di dalam ayat ini menunjukkan semua jalan-jalan yang diridhoinya. Yang kedua, larangan kepada semua manusia untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Larangan ini menunjukkan bahwa setiap orang yang membelanjakan harta bendanya harus sesuai kemampuannya. Maksudnya tidak berlebihan atau tidak boros. Yang ketiga, perintah untuk berbuat baik. Dalam ayat tersebut berlaku umum. Artinya, berbuat baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun kepada Allah dan makhluk Allah. Yang keempat, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan hukum ayat. Ayat-ayat tersebut membangun prinsip hukum ekonomi dan bisnis dalam Islam, antara lain prinsip saling berkompetisi secara positif, prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan, prinsip suka sama suka dan tidak ada paksaan, prinsip tidak saling merusak atau tidak saling merugikan dan tidak ada yang dibahayakan atau terancam jiwa, agama, pikiran, kehormatan dan hartanya, dan peran prinsip hukum ekonomi dan bisnis Islam dalam kegiatan perekonomian dan bisnis sangat penting bagi bangunan hukum ekonomi dan bisnis Islam, karena akan mempengaruhi dalam proses penetapan dan legalitas hukum dan bisnis Islam. Kesimpulan, keberadaan Al-Quran sebagai sumber ajaran atau sumber hukum mengandung pengertian bahwa Al-Quran merupakan nilai-nilai ilahiyah yang dapat dijadikan sebagai sumber motivasi, arahan, penuntun dalam menjalani kehidupan di dunia. Nilai-nilai inilah yang perlu diterjemahkan agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari makna klasifikasi kata tijarah secara umum dan khusus, yang perlu kita cermati bahwa bisnis di dalam Al-Quran selalu bertujuan untuk 2 keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Apabila disebut Al-Quran sebagai sumber ajaran dalam ekonomi Islam, maksudnya bukan Al-Quran memuat ajaran secara lengkap tentang sistem ekonomi Islam seperti barang dan jasa, apakah yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, serta kepada siapa barang tersebut didistribusikan, sehingga ia memiliki manfaat dalam masyarakat. Akan tetapi maksudnya adalah Al-Quran memuat nilai-nilai universal tentang bagaimana sebenarnya ekonomi Islam itu harus diformulasikan. Sekian, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.